Sejak 1 April 2022 lalu, tilang elektronik diberlakukan di ruas tol. Tilang elektronik berlaku untuk pelanggaran batas kecepatan serta batas muatan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Santiabudi menyebut, penerapan tilang elektronik telah menurunkan pelanggaran batas kecepatan secara signifikan. Selama 3 hari penerapan tilang elektronik di ruas tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera, tercatat 14.327 pelanggaran batas kecepatan yang terekam. Dari hasil penindakan dengan etle speed cam, tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera tercapture total 14.327. Pada hari pertama tanggal 1 April 2022, untuk tol Polda Metro Jaya tercapture 6.565. Pada hari kedua tanggal 2 April tercapture 153, dan hari ketiga pada tanggal 3 April tercapture 117 pelanggaran. Ini tentunya menjadi suatu progres positif. Dalam hal ini terjadi penurunan pelanggaran batas kecepatan secara signifikan di titik yang sudah terpasang etle speed cam jalan tol. Bahwa etle mampu mengubah perilaku dan budaya berkendara yang berkeselamatan. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menyebut, tilang elektronik seharusnya juga diberlakukan bagi kendaraan yang melanggar batas kecepatan minimal. Batas minimalnya pun sebenarnya itu harus ditilang juga, karena ada istilahnya harus ada keseimbangan, tidak pilih kasih. Otomatis sebenarnya kalau batas minimalnya itu 60 km per jam itu dilakukan penilangan, artinya tidak perlu lagi adanya jembatan timbang di jalan tol. Rata-rata truk overdimensi, overload atau minimal overload itu kecepatannya di bawah 60 km per jam. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini sistem tilang elektronik terus diperbaiki, sehingga kedepannya pelanggaran batas minimal kecepatan bisa ditindak dengan tilang elektronik. Kecepatan di atas 100-120 km per jam. Untuk batas kecepatan minimal land hogger, kita akan terus perbaiki sistemnya, sehingga kemudian ke depan pelanggaran batas kecepatan minimal di bawah 60 km per jam itu juga bisa kita tindak dengan menggunakan kamera etle. Polisi memberlakukan tilang elektronik di ruas tol agar pengendara menaati aturan lalu lintas serta mengurangi potensi fatal jika terjadi kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seberapa efektif penerapan tilang elektronik etle dalam menekan pelanggaran di ruas tol? Apa yang perlu dievaluasi? Kita bahas dengan Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan, serta pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tanggudung. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya langsung ke Bu Ellen dulu. Bu Ellen, sehat selalu? Malam, Iman. Iya, Bu Ellen, ini informasi yang menarik sekaligus juga positif. Meskipun pelaksanaan nanti tentu akan banyak memunculkan pertanyaan bagi publik. Apa yang Anda bayangkan terkait dengan pelaksanaan ada 248 kamera di tol seluruh Jawa dan Sumatera kalau tidak salah ya? Silakan Bu Ellen. Ya, ini kan masalah penegakan hukum ya. Jadi kamera itu adalah penegakan hukum, bukan ada aturan baru, bukan. Ya. Aturannya sudah sesuai dengan rambu dan marka yang tersedia, yang ada, dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Nah, penegakan hukumnya ini yang kemudian dibantu dengan kamera-kamera canggih ya, kamera yang bisa mengcapture nomor TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, dan juga bisa mengcapture kecepatan, ya. Itu yang digunakan sekarang. Dengan teknologi itu tidak ada lagi polisi yang harus mengejar yang kecepatannya tinggi atau harus mengejar kendaraan-kendaraan yang bermuatan lebih gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini itu tinggal sudah ketahuan, sudah bisa di-capture, terekam, dikirimin surat. Ya, kalau sudah konfirmasi, sudah setuju, ya dibayar ininya saja, bayar denda tilang. Ya, meskipun ada pertanyaan juga Bu Ellen, tentu kan nanti saya akan tanyakan juga kepada Dirgakum Korlantas Polri. Kan batas kecepatan tentu di atas 100 km per jam dan kalau di tol ya, di bawah 80 km per jam. Tapi ini yang hanya speedy atau
yang melebihi kecepatan. Tapi kalau yang kemudian di bawah kecepatan itu tidak ada sanksinya. Iya, begini, karena memang di rambu, jadi kecepatan tuh tahunya dari mana, Ya. bukan karena pengumuman ya, tapi karena rambu. Rambu itu adalah tanda bahwa kecepatan rendah atau minimum atau maksimum. Ya. Tapi sekarang ini baru diterapkan denda tilangnya atau pelanggarannya itu di kecepatan yang tinggi, karena memang dalam 1 tahun terakhir atau bukan 1 tahun, dalam 3 tahun terakhir terlalu banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh kecepatan tinggi. Oke. Nah, kalau kecepatan rendah yang masih dispute, orang masih bertanya-tanya kalau macet gimana gitu. Jadi kalau misalnya kecepatan rendah bukan karena mereka rendah ya atau truk-truk yang berat itu ya, tetapi karena memang volumenya tinggi, banyak kendaraan di situ, kemudian ya memang bukan karena keinginannya. Nah, itu masih ada pertanyaan, sehingga harus ada pengaturan lebih lanjut untuk kecepatan yang di bawah minimum gitu. Baik, saya ke Pak Aan Suhanan, Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan, Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri. Pak Aan sudah bergabung? Jelas mendengar saya, Pak Aan? Baik. Jelas, Mas Iman. Pertanyaan saya... Maaf, agak terlambat. Baik, terima kasih Pak Aan. Pertanyaan saya sama seperti ke Bu Ellen. Iya betul bahwa ada kelebihan kecepatan yang akan ditindak. Meskipun kecepatan yang rendah selain membuat volume lebih padat, macet dan lain sebagainya juga memunculkan bahaya. Misalnya ketika pelan lalu kemudian bermanuver pindah jalur, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan juga. Kenapa tidak ditindak juga? Jadi betul seperti apa disampaikan Bu Ellen. Kita penerapan 2 pelanggaran terkait dengan overload maupun overspeed ini tentu berdasarkan evaluasi kita, ya. Evaluasi kita ternyata hasil evaluasi kita untuk penyebab kecelakaan terbanyak itu di jalan tol terutama. Ini karena overspeed, ya. Oke. Kemudian untuk overload kita tahu overload ini berakibat pada pelambatan apa yang disampaikan tadi, ya, perlambatan putaran roda dari kendaraan tersebut yang harusnya mungkin 100 km, ini karena muatannya banyak, ini menjadi di bawah 60 km per jam. Itu penerapan pasal-pasal tersebut itu berdasarkan kajian. Kemudian kenapa yang under speed tadi belum kita tindak? Nah, ini yang pertama, kamera kita ini prioritas ke overspeed dulu saat ini. Kemudian yang kedua, hasil kajian kita ini prioritas ke overspeed karena banyak mengakibatkan fatalitas yang cukup tinggi apabila terjadi kecelakaan. Itu sebenarnya. Nanti ke depan bagaimana? Ya bisa saja nanti hasil kajian kita ya untuk yang di bawah limit ini juga bisa diterapkan untuk kamera etele kita. Ya Pak, ini untuk gambaran saja. Mungkin tidak ada data resminya, mungkin kepolisian Korlantas sempat melakukan survei misalnya ataupun mungkin penindakan terkait dengan hal ini. Katakanlah dalam 1 hari di 1 ruas jalan tol misalnya, ada berapa yang melebihi kecepatan dan ada berapa pula yang melebihi muatan? Kemarin kan kita mulai tanggal 1 April ini kita implementasikan untuk tilang elektronik ini di jalan tol. Terkait pelanggaran overspeed, itu dalam 3 hari ada sekitar 14.000 lebih luar biasa pelanggaran yang dilakukan oleh para pengumudi. Tunggu sebentar Pak, itu 14.000 itu berarti di atas 120 km per jam ya? Ya betul. Oke, ya, sebenarnya kalau overspeed itu kan di atas 100 sudah overspeed sebenarnya, karena kan batasnya 100, tapi dilakukan penilangan ketika di atas 120 km per jam. Betul. Jadi kamera kita disetting sesuai dengan sertifikasi yang ada, kemudian dari meteorologi juga kita kasih toleransi 120 km per jam, itu lebih baru kita tindak. Jadi ketika 121 km per jam saja, maka kamera langsung menangkap dan langsung informasi itu tersampaikan ke Korlantas Polri. Betul.
Jadi ketika tercapture langsung ditransfer ke back office kita di Korlantas. Di situ nanti akan keluar data kendaraan tersebut, divalidasi, diverifikasi. Setelah itu baru dikirim surat konfirmasi kepada alamat yang ada di STNK. Oke. Nah, dari situ proses selanjutnya ya bayar denda atau diblokir nantinya. Mungkin 3 besar jalan tol mana Pak? Tadi dari 14.000, luar biasa angkanya nih. 3 hari 14.000. Jadi hampir 5.000 lah satu hari. Nanti kebetulan datanya tidak saya bawa ya, Mas. Mungkin salah satu tol yang mungkin marak pelanggaran, Pak? Kita kalau lihat di tol arah Cikampek itu yang banyak karena mungkin karena arus lalu lintasnya kosong ya. Jadi di sana banyak tercapture pelanggaran overspeed ini. Yang layang ya Pak, yang MBZ ya? Muhammad Yang bin Zaid. di bawah. Oh, yang di bawah, oke. Iya. Yang di atas ada kamera juga? Ada juga, ada kamera di MJZ juga ada. Oke. Ya. Tapi terbesar, yang lebih besar ada di bawah itu. Meskipun dua-duanya ada ya, ada yang tertilang di atas, ada yang tertilang di bawah. Betul. Dan proses mekanismenya itu ketika kemudian tersampaikan, apakah 14.000 yang tertangkap ini semuanya dikirimkan surat untuk dilakukan penindakan? Itu kita validasi ya. Kita validasi, lihat gambarnya apakah layak untuk dijadikan bukti di pengadilan ya. Oke. Kemudian diverifikasi, baru dikonfirmasi. Yang dikonfirmasi itu yang yang layak untuk diajukan ke pengadilan itulah jadi konfirmasi. Tapi saya agak bingung juga nih Pak. Kalau 14.000 berapa orang yang memvalidasi, memverifikasi itu Pak dari petugas Korlantas? Itu kan by system juga itu, Mas. Tinggal kita lihat kualitas gambar dan sebagainya. Ini kan dari masing-masing Polda ada back office. Oh, ini bukan Korlantas saja ya, diserahkan ke masing-masing Polda juga ya? Betul. Jadi back office itu ada di masing-masing Polda, kemudian ada di Korlantas yang lintas daerah, ya, yang lintas daerah itu di Korlantas verifikasinya. Dan kalau bicara soal sumber daya manusia misalnya, 14.000, katakan tadi 5.000 lah, hampir 5.000 satu hari, itu mampu ketika melakukan penindakan 5.000 semuanya? Mampu, insya Allah mampu. Jadi anggota kita sudah terlatih ya, dan cukup banyak juga di back office kita. Jadi sehari itu dulu ya sebelum tol itu, ini ETLE ini sudah diterapkan di beberapa titik juga sebelum di tol. Iya itu betul, di Jakarta. Satu hari sekitar 80.000 pelanggaran itu yang bisa kita konfirmasi. 80.000 dan 80.000-nya kemudian diverifikasi dan dikirimkan ke yang bersangkutan. Betul. Iya. Soal denda yang kemudian overspeed ini Pak, ini berapa Pak? Dalam regulasi kita itu maksimal 500.000 untuk dendanya. Jadi kalau seandainya overload juga 500.000. Kalau seandainya tidak ada banding dan lain sebagainya, ya harus bayar 500.000 begitu ya kurang lebih? Kita kan masih menganut pada hukum sidang kita ya. Jadi tergantung hakim memutus berapa. Oke. Itu 500.000 itu maksimal, denda maksimal. Dibayarkan, dititipkan ya. Nanti setelah vonis pengadilan jatuhnya 300.000 kah atau 500.000. Kalau masih ada kelebihan itu langsung otomatis kelebihannya masuk ke rekening pelanggar. Apakah si pengguna jalan tadi yang tertilang tadi harus ikut sidang pengadilan dan seterusnya? Setahu saya kan bisa langsung membayar di bank. Bisa langsung bayar denda ya. Itu bisa per stek nanti. Oke, karena kan belum tentu domisili dia berada di tempat tol yang tersebut begitu Pak ya? Betul. Itu tidak harus hadir. Jadi Poldanya beda dengan domisili dia. Jadi intinya adalah nanti dia menunggu hasil sidang dan hasil sidang itu akan diberikan kepada dia berapa yang dia harus bayarkan maksimal 500.000. Iya, betul. Oke, lalu kemudian tinggal bayar di bank, lalu kemudian setelah bayar di bank selesai. Kalau dia kemudian mengabaikan itu semua, apa yang akan terjadi? Kita ada pola 357, artinya di hari ke-7, 14, 15. Kalau tidak ada konfirmasi, tidak bayar denda, otomatis STNK-nya kita blokir. Tidak akan bisa diperpanjang? Pada saat nanti bayar pengesahan tahunan, itu diblokir, harus buka blokir dulu, yaitu bayar denda tilang tadi. Oke. Denda tilang dan tentu ada dendanya Pak, betul ya? Di kita nggak ada ya. Kalau tilangnya 10.000 ya itu yang diblokir, yang didenda itu 10.000. Baik. Belum ada denda terhadap denda.
Dan uang denda tadi yang dipungut dari masyarakat terkait dengan pelanggaran itu akan dilarikan kemana? Itu ke kas negara langsung. Kas negara, PNBP betul ya? PNBP betul. Oke, baik. Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, ini tentu ya hal yang positif karena ini meminimalisir pertemuan antara petugas dengan pelanggar ya, yang akhirnya bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali misalnya indikasi pungli dan lain sebagainya selama ini kemudian terdengar. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian ada pendapatan baru dari hasil tilang ini yang masuk ke dalam kas negara, apa yang harusnya diberikan dari hasil tilang ini untuk keamanan, kenyamanan pengendara lalu lintas? Ya, sebenarnya sampai saat ini yang saya tahu PNBP itu yang masuk ke kas negara tidak ada earmarking ya, tidak ada earmarking, diberi tanda bahwa ini nih uang hasil tilang gitu, sehingga tidak bisa dipisahkan gitu. Tetapi harapannya, ini harapan ya, betul? Harapannya itu sebenarnya di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu ada yang namanya dana preservasi jalan, dana untuk perbaikan jalan, pemeliharaan jalan, dan itu bisa diperoleh dari pengguna jalan. Nah, pengguna jalan itu memang yang paling jelas pengguna jalan itu adalah yang bayar pajak ya. Ada kendaraan bermotor, itu pasti bisa diambil di situ. Nah, kemudian salah satunya mungkin bisa menggunakan dana ini kalau memang ada earmarking-nya, ada tanda ya diberi ini. Tapi sampai sekarang itu tidak ada. Yang ada di Undang-Undang 22 baru adanya dana preservasi jalan yang kemudian harus ada lembaga atau institusi yang mengatur itu gitu. Itu harus ada perpresnya lagi, tapi sampai sekarang belum ada. Ya, jadi karena itu harapan. Iya, karena kalau dihitung memang angkanya cukup besar ya. Kalau seandainya 5.000 sehari, katakanlah 200.000 dendanya, artinya kan ada 1 miliar rupiah per hari yang masuk. Tentu ini angka yang besar ya. Apalagi kalau seandainya nanti banyak diperluas, tentu ini menjadi pendapatan negara yang seharusnya dikembalikan untuk keamanan dan kenyamanan pengendara di lalu lintas. Iya, itu harapannya. Tetapi kita kan nggak bisa mengatakan bahwa makin banyak orang kena tilang, makin bisa memperbaiki jalan. Nggak bisa begitu kan. Perbaikan jalan atau membuat kenyamanan dan keselamatan itu is a must, harus gitu. Supaya jalan itu berkeselamatan, sosialisasi supaya jalan itu aman. Itu tetap harus dilakukan tanpa harus menunggu denda tilang. Tapi kalau itu bisa diterapkan untuk penggunaannya untuk kenyamanan dan keselamatan itu boleh. Tapi maksudnya jangan terbalik gitu, jangan. Baik, tentu ini hal yang positif ya, hal yang menarik karena ini harus didorong terkait dengan etle yang akan diperbanyak di berbagai daerah. Begitu ya Pak Aan ya, mudah-mudahan ini kemudian kita akan cermati juga pelaksanaannya dan ini hal yang positif untuk kemudian terus dilanjutkan. Terima kasih Pak Aan Suhanan, Brigadir Jenderal Polisi, Dirgakum Korlantas Polri, dan juga Bu Ellen Tangkudung dari Pengamat Transportasi Indonesia. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Ya.